Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Usman, Wali Nagari Barong-Barong Balantai Tengah, Kecamatan Kuto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Visi dan misi saya menjadi Wali Nagari Barong-Barong Balantai Tengah, menciptakan Nagari Barong-Barong Balantai Tengah lebih maju dan sejahtera. Misi saya menciptakan pelayanan prima di tengah-tengah masyarakat, menyelenggarakan musyawarah dan perencanaan pembangunan nagari, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, melaksanakan pembangunan fisik dan pemerataan, melakukan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kesenian dan sosial budaya, peningkatan kapasitas milik mama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan di nilai agama, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat. Nagari Barong-Barong Balantai Tengah memiliki dua kampung, yaitu Kampung Sungai Tanduk dan Kampung Rantal. Luas wilayah Nagari Barong-Barong Balantai Tengah yaitu 4.495,50 hektar yang terbagi sebagai berikut. 1. Tanah permukiman 1.357 hektar, tanah sawah 4.480 hektar, tanah perkebunan 2.080 hektar, tanah perbukitan 75 hektar, tanah perikanan 4,50 hektar, tanah lepas 571 hektar, sedangkan tanah rawa ada 11 hektar. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Nagari Barong-Barong Balantai dan Barong-Barong Balantai Timur. Sedangkan sebelah selatan berbatas dengan Nagari Barong-Barong Balantai Selatan, sebelah barat berbatas dengan Nagari Sungai Pinang, sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Bayang. Jumlah penduduk Nagari Barong-Barong Balantai Tengah berjumlah 2019 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 508 kepala keluarga. Mayoritas ekonomi masyarakat bersumber dari petani dan pekebun. Untuk anggaran tahun 2018 dengan menggunakan dana desa, kita telah bangun beberapa infrastruktur. Pertama sekali, kita bangun jalan usaha tani Solok Kandi. Yang kedua, pembangunan jalan Tingkuriang, juga jalan pembukaan jalan baru. Selanjutnya, yang ketiga, itu pembukaan jalan usaha tani Sikabu di Kampung Sungai Tanduk, Kampung Jambak. Yang keempat, ada pembangunan pengecoran jalan di Ratak Teliang. Selanjutnya ada pembangunan pengecoran lapangan badminton, sekaligus kita manfaatkan untuk pelaksanaan seni budaya yaitu randai dan pencaksilat. Untuk pemberdayaan lainnya, kita telah bantu beberapa lembaga, salah satunya TK PAUD, itu kita bantu jenis peralatan-peralatan sekolahnya, dan juga honor, insentif guru kita bantu setiap bulan. Ada 3 orang guru kita bantu setiap bulannya sesuai dengan peraturan Bupati. Selanjutnya kita juga bantu setiap mushola yang melaksanakan pengajian, mengajar anak-anak didik kita untuk mengaji, itu kita bantu. Kita gaji setiap bulannya sesuai dengan peraturan Bupati. Insyaallah. Selanjutnya kita juga ada membantu di bidang kepemudaan, membelikan pakaian untuk pemuda dan olahraga, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya kita bantu untuk kepemudaan. Ya. Dengan menggunakan dana desa, kita juga selalu bantu setiap tahunnya. Alhamdulillah tahun 2018 kita bantu masyarakat kita dengan pembangunan rumah tidak layak huni. Tahun 2018 kita bantu 8 unit rumah untuk masyarakat kita, alhamdulillah sudah selesai. Masyarakat kita sudah menikmati rumah yang layak huni. Dan juga pembantuan rumah WC, artinya WC sehat bagi masyarakat kita sebanyak 20 unit kita bantu setiap tahun. Insyaallah tahun 2019 tetap berlanjut, kita akomodir, kita bantu terus masyarakat kita. Dan tidak hanya menggunakan dana desa, bahkan melalui pemerintah daerah, melalui perumahan permukiman masyarakat Kota Selatan, kita selalu minta bantu ke Basnas, dan juga melalui Bupati secara langsung kita minta bantu kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat kita tidak lagi memiliki rumah yang tidak layak huni. Dan juga tentang pendidikan, kita telah bantu dan kita anggarkan dan telah kita akomodir bagaimana kita menyediakan pustaka nagari. Alhamdulillah ini sudah kita sediakan ratusan unit buku untuk masyarakat kita, baik SD maupun SMP sampai ke perguruan tinggi, sehingga masyarakat kita dapat membaca, yang memiliki minat baca di Nagari Barong Balantai Tengah. Begini kita sediakan wadahnya di negara kita. Jadi kita berharap kepada pengurusan Sanggar Seni agar bisa memanfaatkan Sanggar ini dengan sebaik mungkin, terus giat melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita sehingga menjadi anak yang berprestasi dalam pendidikan seni budaya. Pada pengurusan lain, silakan kalau ada harapannya kepada pemerintah negara, silakan sampaikan agar kami bisa mengetahui. Baik, terima kasih Bu Ali. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak
tahun 2018 kemarin. Dari tahun 2016, 2017, 2018 setiap proposal yang kami masukkan itu selalu diakomodir oleh pemerintah dari Bapak Wali Usman. Baik itu dari alat musik sebagian dan juga insentif guru rantai itu selalu dibayarkan. Dan alhamdulillah 2019 ini kami juga telah masukkan proposal ke Bapak Wali Negeri. Harapan kami dari pengurus Sanggar, semoga Bapak Wali Negeri juga mengakomodir hal tersebut sesuai anggaran yang ada. Kita juga mencari dana ke provinsi, tidak hanya memanfaatkan dana desa, kita cari dana ke provinsi dan kabupaten. Salah satunya alhamdulillah pada tahun 2018 kita dapat pembangunan jembatan Kampung Sungai Tanduk yang kemarin itu runtuh akibat banjir. Alhamdulillah cepat diakomodir oleh bupati kita, Bapak Indra Joni. Itu sudah selesai dan sudah diresmikan oleh beliau. Dan juga untuk pembangunan cekdam tempat kita pada hari ini, inilah pembangunan cekdam yang bersumber dari dana provinsi. Ini multi-year, tahun 2016 kita bangun dan juga dilanjutkan tahun 2018. Kita berharap tahun kedepannya juga tetap berlanjut seperti harapan kita. Sehingga ini pembangunan cekdam ini bisa menjadi kawasan wisata oleh masyarakat kita nanti, sehingga dapat menunjang ekonomi masyarakat kita. Dan juga untuk dari PSDA Provinsi, kita juga dapat bantuan beronjong sepanjang pinggir sungai di kawasan Batang Tarusan. Itu lebih kurang 300 meter. Inilah salah satu pembangunan fisik yang kita laksanakan tahun 2018. Yang ini berjalan secara multi-year yang berawal dari tahun 2016. Insya Allah tahun 2 tahun berikutnya juga akan laksanakan yang bersumber dari dana PSDA Provinsi. Alhamdulillah tahun 2018 program pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jembatan ini, sehingga masyarakat kita dapat melalui jembatan ini dengan baik, tidak lagi naik sampan. Yang mana sebelumnya masyarakat kita sempat naik sampan, dan juga Bunda Lisda, Ketua TPKK sempat naik sampan di sini mengantarkan bantuan rumah bedah kepada masyarakat kita. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian dapat terrealisasi. Dan harapan kita ke depan kepada pemerintah daerah bagaimana tebing-tebing sepanjang sungai ini bisa diperbaiki sehingga perawatan jembatan ini bisa terjaga. Program pembangunan pemerintahan negari tahun 2019 tentang infrastruktur salah satunya kita bangun yaitu pembukaan jalan usaha tani Batu Kudo. Yang kedua, pengecoran jalan Pisang Aneh yaitu jalan pandang perkuburan, pembangunan irigasi dan juga pengecoran jalan lingkar ranah di Kampung Rantal. Ada beberapa item yang akan kita bangun melalui dana desa, dan juga insya Allah dari kabupaten melalui pemerintah daerah kita juga dapat bantuan untuk pengecoran jalan Sawah Tangah. Untuk program lanjutan, program tahunan ini tetap kita lanjutkan karena ini memang instruksi dan kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Pembangunan rumah tidak layak ini tetap kita anggarkan setiap tahun dari pemerintah negari, dan juga alhamdulillah tahun 2019 ini kita sudah dapat sinyal dari pemerintah daerah, dari perumahan pemukiman masyarakat, minimal 15 unit rumah kita bantu tahun 2019. Alhamdulillah. Dan juga untuk pembangunan WC sehat pada masyarakat, minimal 20 unit kita bantu setiap tahun, dan untuk tahun 2019 ini tetap kita bantu, tetap kita anggarkan. Untuk pemberdayaan di 2019 ini, kita tetap lanjutkan program kita untuk sanggar seni budaya, ini tetap kita lanjutkan, kita anggarkan insentifnya dan kita bantu segala kebutuhannya. Untuk TK PAUD juga demikian, kita akan kembali mengulang pembangunan di TK itu semacam perbaikan pagar dan pengecatan ulang gedung TK tersebut, dan juga insentifnya tetap kita anggarkan sesuai dengan peraturan Bupati. Dan juga tentang pendidikan agama, guru-guru yang mengajar di musola, di masjid, ini tetap kita bantu anggaran
insentifnya sesuai dengan peraturan Bupati. Ini adalah Puskesri Karangputih, Kampus Ngetano yang kita bangun melalui anggaran dana desa atau dana negari tahun 2017. Untuk peran selanjutnya, pemerintah negari selalu mengadakan kegiatan yandu setiap bulannya yang kita bantu di pemerintah negari, yaitu insentif kader yandu dan juga makan tambahan bagi anak-anak kita yang melakukan yandu setiap bulannya. Juga untuk fasilitas di Puskesri pada bidang desa, mungkin kalau ada saran atau harapan-harapan ke depan untuk pemerintah negara, silahkan sampaikan ke kami. Kalau saya sebagai bidan desa mengharapkan supaya lebih aman, diminta kepada Bapak Wali untuk mengadakan besi pengaman biar lebih aman lagi Puskesri kita. Ya, inilah Puskesri Kampung Rantal, Nagari Bawang Tengah. Insya Allah ini kan kita rehab tahun 2019 ini, kalau yang dropos pintunya dan konsen-konsennya. Insya Allah kita realisasikan perehabannya tahun 2019 ini. Ya, ini ikan lubuk larangan. Ikan ini disepakati oleh pemerintah negara beserta dengan lama untuk masyarakat. Bahwasanya ikan ini tidak boleh ditangkap sembarangan. Tidak boleh ditangkap sembarangan, tidak boleh ada kalau ketahuan nanti mencuri, mungkin ini ada sanksinya sesuai dengan kesepakatan kita pemerintah negara dengan lama. Ikan ini kita panen, tidak ada istilah panen, cuman kalau ada kesepakatan pemerintah negara dengan lama untuk masyarakat, kita lakukan lomba pancing. Dengan adanya ikan ini menjadi ikon kita menjadi fotonya, sehingga menjadi sasaran untuk wisata bagi peminat wisatawan hingga di sini di warung-warung dan tampak. Kami pemerintah Nagari Baru-Baru Bawang Tengah pertama sekali sangat berharap kepada masyarakat kita, seluruh unsur, seluruh elemen, baik itu pemuda, bundo kandung, tokoh masyarakat maupun nenek mama, bahkan perantau. Sangat berharap sekali dukungan seluruh lapisan masyarakat tersebut untuk bagaimana mensukseskan segala program pemerintah Nagari. Sehingga apa harapan masyarakat, tujuan masyarakat untuk segala pembangunan maupun pemberdayaan bisa tercapai dengan baik. Karena pemerintah Nagari tidak bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan tidak bisa bekerja sendiri. Begitupun harapan kami terhadap pemerintah, terutama sekali pemerintah daerah, agar selalu dapat memperhatikan masyarakat kita, selalu mengakomodir seluruh proposal, seluruh permintaan masyarakat kita melalui pemerintahan Nagari. Sehingga memang sinkronisasi pemerintah daerah dengan pemerintah Nagari, sinkronisasi pemerintah Nagari dengan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas permintaan Nagari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.